jiwa rata dalam birahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, di dalam kesempatan ini di sesi keempat pada analisis struktur kita akan membahas tentang beban hidup atau level pada struktur bangunan gedung. Dan pembahasan kita pada kesempatan ini diantaranya pertama adalah tentang definisi beban hidup atau level atau LL ya, tentang beban hidup atap dan reduksi beban hidup serta beban hidup per faktor. Kemudian selanjutnya kita akan bahas tentang bagaimana cara menghitung beban hidup pada suatu struktur bangunan, baik beban hidup lantai maupun beban hidup atap. Selanjutnya kita akan bahas tentang reduksi beban hidup, yang kemudian kita akan lanjutkan pembahasan tentang beban hidup per faktor. Hadirin para mahasiswa-mahasiswa sekalian, kita mulai pembahasan satu persatu tentang di sesi keempat analisis struktur ini. Saya pertama-tama akan share materi terlebih dahulu agar semua bisa memahami, membaca dan mendengarkan apa yang akan saya jelaskan. Baik, ini adalah outline pembahasan kita. Pertama-tama kita akan bahas tentang definisi beban hidup, ya. Nah, ini berdasarkan SRSNI 1727/2018 bahwa beban hidup adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau struktur lain yang tidak termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan seperti beban angin, beban hujan, beban gempa, beban banjir, atau beban mati. Ini definisi menurut RSNI 2 1727 tahun 2018. Kemudian ada beban hidup terpusat. Ya. Beban hidup terpusat maksudnya adalah diantaranya lantai, atap, dan permukaan sejenisnya harus dirancang untuk mendukung dengan aman beban hidup distribusi merata yang ditentukan dalam pasal 43. Nah, dalam RSNI ditentukan dalam pasal 43 ya, atau beban terpusat dalam von atau kilonewton gitu ya, sama yang tercantum di dalam tabel 43.1 di RSNI 17/2018. Nah, dipilih yang menghasilkan efek beban terbesar kecuali disyaratkan lain. Beban terpusat yang ditunjukkan harus diasumsikan bekerja merata pada daerah seluas 762 mm x 762 mm dan harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga menghasilkan efek beban maksimum dalam komponen struktur. Nah, itu yang dimaksud dengan beban hidup terpusat ya. Nah, kemudian partisi. Nah, partisi ini juga menurut RSNI 2 17/2018 ini juga merupakan beban hidup. Oleh karena itu disebut dengan beban hidup akibat partisi. Nah, pada bangunan gedung, perkantoran dan bangunan lainnya di mana lokasi partisi dapat berubah tempatnya, ketentuan berat partisi harus ditetapkan. Nah, terlepas dari ada tidaknya partisi tersebut dan benar rencana. Nah, akan tetapi beban partisi tidak boleh kurang dari 15 PSF atau 0,72 kN per meter persegi. Nah, ini ketentuannya. Jadi, partisi merupakan beban hidup, ya. Partisi merupakan beban hidup dan sekurang-kurangnya atau tidak boleh kurang memperhitungkan beban hidup akibat partisi ini adalah sebesar 0,72 kN per meter persegi.
Ya, beban hidup partisi tidak diperlukan apabila beban hidup minimum yang ditetapkan diambil sebesar 3,833 kN per meter persegi. Nah, apabila dalam perencanaan gedung kita telah memperhitungkan bahwa beban hidup ini sebesar 3,83 kN per meter persegi, maka beban partisi sudah tidak perlu dihitung lagi. Ya, kecuali untuk beban hidup merata pada atap, semua beban hidup terdistribusi merata minimum lainnya R0, dan R0 ini adalah beban asli, ya, beban asli dari beban hidup. Nah, nanti di dalam tabel dapat dikurangi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini di RSN 17/27/2018 itu dijelaskan pada pasal 4.72 sampai dengan pasal 4.76, itu tentang beban hidup akibat partisi, ya. Nah, selanjutnya adalah tentang beban hidup terfaktor. Yang definisinya, ya, beban hidup terfaktor itu reduksi beban hidup merata, beban hidup atau L tidak boleh kurang dari 0,5 L0. Nah, ini, ya, ketentuan RSNI bahwa apabila kita mereduksi beban hidup, itu ketentuannya adalah tidak boleh kurang dari 0,5, ya, 0 untuk komponen struktur yang mendukung satu lantai, dan M tidak boleh kurang dari 0,4 untuk komponen struktur yang mendukung 2 lantai atau lebih dari 2 lantai. Ini ketentuannya apabila kita akan mereduksi. Apa itu mereduksi, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian apa yang dimaksud dengan beban berat? Nah, beban berat itu adalah beban hidup yang melebihi 4,79 kN per meter persegi. Nah, ini kategori yang tidak boleh reduksi. Nah, kecuali beban hidup untuk komponen struktur yang mendukung 2 atau lebih lantai diizinkan direduksi sebesar maksimum 20%. Tapi beban hidup tereduksi tidak boleh kurang dari 0,5. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan beban hidup terdistribusi merata. Beban hidup atau beban hidup yang diperlukan, yang dimaksud dengan beban hidup terdistribusi merata atau beban hidup yang diperlukan, beban hidup yang digunakan dalam perencanaan bangunan gedung dan struktur lain harus merupakan beban maksimum yang diharapkan terjadi akibat penghunian dan penggunaan bangunan gedung. Akan tetapi tidak boleh kurang dari beban rata minimum yang ditetapkan dalam tabel 4.31. Ini tabel ini ada di RSNI 2 1727 tahun 2018. Nah, kemudian beban hidup terdistribusi merata atau beban hidup yang diperlukan ini diantaranya adalah diatur di dalam RSNI 2 1727/2018 pada tabel 4.31, yaitu tentang beban hidup terdistribusi merata minimum L0 dan beban hidup terpusat minimum. Kemudian juga dijelaskan di SKBI 1.3.53.987 BC 624.042. Nah, ini adalah dasar-dasar di antara dasar-dasar untuk kita menghitung beban hidup. Ya, kita bisa mengacu RSNI 2.1727/2018 atau kita juga bisa mengacu ke SKBI 1.353/1987. Demikian itu adalah tentang definisi tentang latar belakang atau tentang beban hidup atau level, gitu ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara kita menghitung beban hidup yang dimaksud? Nah, kita akan berikan studi kasus sebuah gambar struktur bangunan gedung, yang kemudian berdasarkan gambar tersebut kita akan hitung berapa beban hidup dan bagaimana cara menghitung beban hidupnya. Ya,
jelas berdasarkan RSNI bahwa beban hidup itu sudah dijelaskan berdasarkan tabel, ketentuannya ada. Mari kita lihat seperti apa contoh tabel. Nah, ini adalah contoh beban hidup terdistribusi merata atau beban hidup yang diperlukan berdasarkan, ini saya mengutip hanya sebagian ya, karena sebetulnya tabel ini panjang, banyak isinya, cukup lengkap. Ini hanya saya gambarkan. Contoh di sini berdasarkan RSNI 17/27/2018, di sini bahwa beban hidup terdistribusi merata minimum L0 dan beban hidup terpusat minimum. Contoh di sini untuk gedung sekolah, ya, untuk gedung sekolah di sini harus dihitung 1,92 kN per meter persegi, ya, untuk ruang kelas. Kemudian untuk ruang koridor di atas lantai pertama ini beban hidup yang harus diperhitungkan adalah 3,83 kN, ya. Dan di sini di tabel ini dijelas ada keterangan reduksi beban hidup. Ada yang boleh direduksi, ya, ada juga yang tidak. Nah, contoh di sini. Nah, nanti ketika kita membaca RSNI ya 2018 ini, kita lihat tabel ini ada keterangan ya dan ada keterangan tidak. Ini maksudnya yang keterangan ya artinya ini boleh direduksi, ya, tetapi jelas tadi ada ketentuannya. Kemudian yang ada kata tidak, ini artinya tidak boleh direduksi. Ini sebagai contoh misalkan ini koridor, kemudian kantor lantai pertama ini 4,79 kN, akan tetapi di sini boleh direduksi. Reduksi ketentuannya ada di pasal 4.7.2 ya. Ini tentang reduksi beban hidup. Kemudian yang lainnya, RSN ini pada pasal 4.71 sampai pasal 4.76 semua beban hidup distribusi merata minimum lainnya L0 dalam tabel 43.1, contoh tabelnya adalah tadi dapat dikurangi kecuali, nah ini kecualinya nih, kecuali adalah untuk beban hidup merata pada atap, ini tidak boleh dikurangi atau tidak boleh direduksi. Kemudian beban berat, yaitu beban hidup yang melebihi 4,79 kN per meter persegi. Kemudian juga yang tidak boleh dikurangi ada garis mobil penumpang, tempat pertemuan, serta batasan untuk slab satu arah. Nah, ini ketentuan berdasarkan RSNI 2 17/27/2018. Nah, ini contoh lain ya. Contoh lain diantaranya yang boleh direduksi akan tetapi membutuhkan faktor elemen beban hidup. Nah, faktor elemennya di sini untuk kolom interior ada 4, ya, kolom eksterior tanpa slab cantilever 4, ya, faktor elemen beban hidupnya. Jadi apabila kita akan mereduksi beban hidup, bagi yang boleh direduksi tentu harus memperhitungkan faktor elemen beban hidup. Contoh-contoh di sini ini dalam RSNI ada ini ya, ada faktor elemen beban hidup. Nah, kemudian selanjutnya tentang pedoman perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung. Nah, ini berdasarkan SKBI. Saya kutip lagi nih contoh beban hidup yang harus diperhitungkan. Contoh di sini ada lantai dan rumah tinggal. Beban yang harus diperhitungkan adalah 200 kg per meter persegi. Lantai dan tangga rumah tinggal ini 125 kg per meter persegi. Untuk sekolah, ruang kuliah, kantor, toko, peserta, restoran ini 250 kg per meter persegi. Ruang olahraga 400 kg per meter persegi dan seterusnya. Ini berdasarkan SKBI. Nah, ini antara ketentuan beban hidup RSNI 2 17/27/2018 menggunakan satuan kilonewton per
meter persegi, sedangkan ketentuan beban hidup SKBI 1.3.153/1987 ini menggunakan satuan kilogram per meter persegi. Selanjutnya, satuan apa yang harus kita pergunakan? Nah, ini ya. Satuan apa yang harus kita pergunakan? Tentu nanti tergantung rumus yang akan kita pergunakan. Rumus untuk menghitung pembebanan, rumus untuk menganalisis struktur, gitu ya. Satuan yang digunakan apa? Jika satuan kilonewton, nah berarti apabila kita menghitung beban hidup menggunakan SKBI, maka kita perlu konversi dari kilogram ke kilonewton, gitu ya. Atau sebaliknya, jika dalam rumus menggunakan kilogram, sedangkan kita menghitung beban hidup itu berdasarkan RSNI 1727/2019 menggunakan kilonewton, maka dari kilonewton kita konversi terlebih dahulu dalam kilogram. Nah, contoh seperti ini nih ya. Contoh dalam mengkonversi kilogram ke kilonewton meter. Nah, contoh di sini 1 kilogram sama dengan 0,00981 kilonewton meter dan seterusnya. Nah, ini tentu kita menggunakan satuan apa nanti tergantung rumus yang akan kita gunakan dalam analisis struktur. Jika rumus yang dipergunakan dalam analisis struktur yang dipergunakan adalah kilogram, ya maka beban hidup apabila kita menggunakan awalnya menghitung menggunakan RSNI kilonewton, maka dikonversi ke kilogram atau sebaliknya. Nah, demikian tentang definisi dan latar belakang kenapa kita perlu memperhitungkan beban hidup pada struktur bangunan. Selanjutnya, tentu kita perlu paham bagaimana cara menghitung beban hidup pada struktur bangunan. Ya, saya share lagi materinya supaya kita bisa lebih jelas memahaminya. Ini adalah outline selanjutnya adalah cara menghitung beban hidup lantai atau LL ya. Langkah-langkahnya adalah seperti yang saya gambarkan di sini. Ya, pertama tentu perlu ada gambar detail struktur. Kemudian kita perlu mengidentifikasi luas lantai bangunan. Dari gambar struktur kita identifikasi luas lantai bangunan. Yang selanjutnya kita perlu mengidentifikasi peruntukan bangunan yang akan kita hitung beban hidupnya itu bangunan untuk apa? Karena masing-masing bangunan ketentuannya akan berbeda-beda. Bahkan dalam satu bangunan dengan fungsi yang berbeda pun beban hidupnya harus dihitung yang berbeda. Suatu contoh ya. Apabila di dalam gedung sekolah terdapat ruang olahraga, ya, maka di dalam ruang olahraga tersebut beban hidup yang harus diperhitungkan adalah 400 kg per meter persegi. Ya, sedangkan untuk ruang kelasnya, ruang kuliahnya ini cukup 250 kg per meter persegi. Artinya tadi identifikasi peruntukan bangunan itu bahwa suatu bangunan dan ruangan tersebut diperuntukkan untuk apa, dan sesuaikanlah berdasarkan standar minimal beban hidup yang harus diperhitungkan. Nah, ini wajib kita ketahui 1, 2, 3 ini atau semua ini memang merupakan langkah-langkahnya ya. Setelah kita identifikasi luas bangunan pada gambar, kemudian kita telah mengidentifikasi peruntukan bangunan, maka selanjutnya tinggal kita kalikan saja antara luas lantai kali beban hidup minimum. Beban hidup minimumnya berapa tergantung dari peruntukan bangunan. Ya, luas lantainya berapa berarti tergantung dari gambar detail strukturnya. Ya. Nah, selanjutnya kita perlu mengkalikan faktor
reduksi, ya, tetapi tentu ada kalanya, ada ketentuan-ketentuan yang tidak boleh direduksi, kemudian ada juga yang diperbolehkan untuk direduksi. Kita harus paham betul mana-mana bagian apa yang boleh direduksi, yang kemudian mana yang tidak boleh direduksi. Ya. Nah, setelah kita kalikan faktor reduksi, baru selanjutnya kita gunakan faktor pembebanan. Atau faktor reduksi ini kita bisa abaikan langsung ke faktor pembebanan, karena di dalam faktor pembebanan di sini telah ada koefisien reduksi dari masing-masing beban hidup. Karena di dalam faktor pembebanan, beban hidup hanya ada yang cukup diperhitungkan sebesar 0,5 gitu ya. Ada juga yang harus penuh, satu, atau bahkan ada juga justru beban hidup itu sebagai beban utama menjadi 1,6 beban hidupnya. Nah, ini tergantung dari faktor pembebanan mana yang akan kita gunakan. Baru selanjutnya pembagian pembebanan. Dari beban hidup lantai, luas lantai dikali beban hidup, itu akan membebani masing-masing kolom struktur yang ditransfer ke fondasi, maka selanjutnya kita perlu perhitungkan masing-masing kolom akan menerima beban hidup seberapa besar. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Nah, suatu contoh di sini berdasarkan RSNI 1727 tahun 2018 bahwa beban hidup terdistribusi merata minimum 0 dan beban hidup terpusat minimum pada bangunan sekolah untuk ruang kelas adalah 1,92 kN per meter persegi tanpa reduksi, ya. Nah, L0 itu adalah beban hidup desain tanpa reduksi per ft persegi atau per meter persegi dari luasan yang didukung oleh komponen struktur. Nah, ini ketentuannya L0 itu lihat di tabel RSNI di tabel 4.3/1. Nah, kemudian beban hidup yang harus diperhitungkan berdasarkan pedoman perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung SKBI strip 1.3.53/1987 bahwa beban minimum yang harus diperhitungkan pada bangunan sekolah untuk ruang kelas adalah 250 kg per meter persegi. Nah, ini contoh kita studi kasus pada beban hidup lantai sekolah atau ruang kuliah, gitu ya. Nah, ini kalau kita konversi dari kilonewton ke kilogram, 1,92 kN per meter persegi itu setara dengan 195,79 kg per meter persegi. Nah, ini ada perbedaan beban hidup antara pedoman perencanaan pembebanan untuk rumah dan gedung SKBI dengan RSNI 1727. Nah, di sini secara garis besar ada perbedaan beban yang harus diperhitungkan, ya. Akan tetapi di dalam RSNI 217/2018 ada kalanya diperlukan dikalikan dengan faktor pembebanan, ya. Ada khusus yang struktur-struktur khusus yang memiliki faktor pembebanan bernilai 4, bernilai 3, bernilai 2, juga bernilai 1, ya. Yang pada akhirnya mungkin ini akan setara juga dengan 250 kg per meter persegi. Oke. Ini beban hidup lantai untuk sekolah. Ketentuan untuk partisi tadi sudah dijelaskan bahwa pada bangunan gedung perkantoran dan bangunan lainnya di mana lokasi partisi dapat berubah tempatnya, ketentuan berat partisi harus ditetapkan lepas dari ada atau tidaknya partisi pada denah gambar tersebut, maka beban partisi tidak boleh kurang dari 0,72 kN. Ya, artinya tadi itu ternyata dari 1,92 kN per meter persegi ini perlu juga memperhitungkan beban partisi sebesar 0,72 kN per meter persegi. Artinya kalau dijumlahkan itu artinya kalau kita jumlahkan 1,92 ditambah dengan 0,72 kN menjadi
2,64 kilonewton ya per meter persegi. Ini akan tetapi ini beban jika di dalam pedoman perencanaan pembebanan ya SKBI 250 kg itu sudah meliputi interior, partisi dan lain-lain gitu ya. Sedangkan di dalam RSN 1727 2018 1,9 kN per meter persegi beban hidup yang diperhitungkan perlu ditambah dengan beban hidup akibat adanya partisi, yaitu tidak boleh kurang dari 0,72 kN per meter persegi. Oke. Contoh kasus beban hidup lantai gedung sekolah kampus, misalkan dicontohkan gambarnya adalah seperti ini ya. Nah, ini gambar denahnya dengan ukuran panjangnya 20 meter, kemudian lebarnya 15 meter, kemudian gambar strukturnya masing-masing lantai tingginya 3,6 meter, dan bagaimana menentukan atau menghitung beban hidup pada gambar ini berdasarkan RSNI 2 1727 dan berdasarkan KBI. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, bagaimana cara menghitungnya? Mari kita bahas bersama-sama. Ya, seperti telah disampaikan tadi, ya, sampaikan sebelumnya bahwa untuk menghitung beban hidup suatu bangunan, maka pertama langkahnya adalah perlu ada gambar. Contohnya tadi gambarnya. Yang kedua, mengidentifikasi luas lantai. Nah, berarti dari gambar kita perlu mengidentifikasi luas lantai. Kemudian yang ketiga, kita perlu mengetahui mengidentifikasi peruntukan bangunan. Ya. Nah, selanjutnya berarti langkah keempat tinggal luas lantai dikali beban minimum yang harus diperhitungkan. Beban minimumnya berapa tergantung dari peruntukan bangunan. Berarti logika sederhananya dari gambar tadi, kita cukup menghitung luas bangunan, luas lantai bangunan, dan kemudian dikali beban minimum. Contoh tadi adalah untuk bangunan sekolah atau ruang kuliah. Ya, bagaimana cara menghitungnya? Logikanya tadi sudah jelas ya, tapi bagaimana kita langsung praktekkan. Nah, penyelesaian studi kasus tadi, cara menghitung beban hidup atau L atau lead load atau LL pada gedung sekolah atau kampus. Ya, contoh di sini. Ini saya uraikan. Gambar detail strukturnya adalah ada gambar 1 dan gambar 2. Kemudian identifikasi peruntukan bangunannya kita sudah ketahui dalam studi kasus ini adalah untuk gedung sekolah, ruang kelas. Maka beban hidup per meter persegi berdasarkan RSNI 1727 adalah 1,92 kN per meter persegi. Sedangkan berdasarkan SKBI ini adalah 250 kg per meter persegi. Oke. Kemudian ini uraian 1 sampai dengan 7 ini adalah langkah-langkah yang saya sampaikan tadi. Langkah keempat, kemudian langkah ketiga adalah identifikasi luas lantai bangunan. Oke. Cara identifikasinya jelas tadi ini dalam gambar denah ini lebarnya 15 dan panjangnya 20, maka luas lantainya adalah 300 meter. Oke, selanjutnya langkah keempat, luas lantai kali beban hidup minimum. Lantai 1, luas lantai 1 jelas 15 kali 20 yaitu 300. Maka jika berdasarkan RSNI dikali 1,92. Apabila berdasarkan SKBI maka dikali 250. Kalau SKBI satuannya kilogram per meter persegi, kalau RSNI adalah kilonewton per meter persegi. Maka berdasarkan RSNI, luas lantai 1 itu dengan 300 meter persegi dikali 1,92 maka 576 kilonewton per meter persegi. Ini beban lantai 1. Kemudian beban lantai 2 berarti 300 kali 250 atau 75.000 kilogram per meter persegi. Nah, ini selanjutnya seperti itu, lantai 2, lantai 3, lantai 4, lantai 5. Dan lantai atap, nah lantai atap ini ketentuan beban hidup yang diperhitungkannya adalah beda. Dan selanjutnya kita akan bahas pada beban hidup atap, gitu ya.
Lantai atap luasnya sama ya 300 meter persegi. Berdasarkan RSNI ini yang harus diperhitungkan adalah 0,96. Berdasarkan SKB 100 kg per meter persegi, maka inilah jumlahnya. Ya. Kemudian apabila kita menggunakan faktor pembebanan 1,4D tambah 1,6L ditambah 0,5 L atau H, maka beban hidup ini ya, ini 1,4D-nya kita tunda dulu. Ini kita bicara tentang beban hidup, berarti yang 1,6L ditambah 0,5 LA, ya berarti 4 berdasarkan RSNI 4.752 kN, sedangkan berdasarkan SKB di 615.000 kg. Ya, maka pembagian pembebanan total beban hidup dibagi jumlah kolom, misalkan jumlah kolomnya ada 20, maka per kolom ini akan menerima 238 kN atau berdasarkan SKBI 30,750 kg. Kita telah mencoba menghitung beban hidup yang diperhitungkan pada suatu bangunan gedung, ya berdasarkan RSNI 2 tahun 2018 itu beban hidup yang diperhitungkan untuk bangunan sekolah, ruang kelas itu 1,92 kN. Kemudian berdasarkan SKBI 260 kg per meter persegi, ya. Nah, sekarang bagaimana logikanya? Kenapa harus 1,92 kN per meter persegi yang diperhitungkan atau berdasarkan SKBI, kenapa harus 260 kg per meter persegi? Mari kita logikakan. Nah, logikanya adalah ya, ini di sini saya logikakan menggunakan satuan kilogram. Kenapa beban hidup tadi harus diperhitungkan 250 kg atau 1,9 kN per meter persegi, ya. Sekarang logikanya adalah bahwa lantai bangunan itu akan dihuni manusia. Berarti kita harus memperhitungkan adanya manusia. Berat manusia rata-rata anggap 80 kg dalam kondisi diam. Kemudian sekitar 100 kg rata-rata dalam kondisi bergerak. Karena kondisi diam dan bergerak itu bebannya akan berbeda. Selanjutnya, bahwa seorang manusia akan menempati ruang secara normal di dalam kelas itu dalam ukuran 0,6 kali 1,2 atau akan menempati 0,72 meter persegi, ya. Nah, maka berat akibat manusia dalam 1 meter itu berarti 1 dibagi 0,72 dikali 100. Nah, ini 100 berdasarkan tadi berat rata-rata ketika bergerak, ya, dan manusia diam atau bergerak anggap 100 kg. Maka per meter persegi akibat manusia akan menerima beban 138,9 kg. Oke, kemudian yang kedua, ya, logikanya adanya furniture. Misalkan ada kursi, ada meja, anggap kursinya 25 kg dan mejanya 40 kg, maka totalnya menjadi 65 kg. Kemudian partisi, jika partisi 3,6 meter, panjang 5 meter, atau 5 kali 3,6 kali 28,36, ini berat 1 meter persegi partisi, ya, atau sama dengan 510,5 kg. Nah, karena partisi didistribusikan pada luas lantai, dan apabila partisi didistribusikan pada ruang 5x5, maka 510 dibagi 25 sama dengan 20,42 kg per meter persegi akibat partisi. Maka beban manusia ditambah furniture ditambah partisi sama dengan 138 tadi beban, 9 tadi beban manusia, tambah 65 tadi beban furniture, tambah 20,42 tadi beban partisi, maka totalnya adalah 224 kg per meter persegi.
Nah, sedangkan berdasarkan SKBI 13.53987 itu harus diperhitungkan minimum 250 kg per meter persegi. Nah, logika yang kita hitung ini 224 ini baru gambaran kasar gitu ya. Karena kita harus hitung betul berat kursinya, berat mejanya, apakah cuma kursi dan meja saja. Belum lagi kalau manusia itu membawa suatu benda gitu ya dan lain sebagainya. Maka ini logis ya. Maka ini logis per meter persegi ya minimum harus diperhitungkan 250 kg. Ya. Nah, ini jika tanpa reduksi berdasarkan RSNI. Nah, apabila ditambah dengan partisi berat minimum tadi 0,7 berarti 2,64 kN per meter persegi yang harus diperhitungkan berdasarkan RSNI 217/2018 atau setara dengan 269,2 kg per meter persegi. Ini berdasarkan RSNI. Itu adalah logika ya bagaimana SNI menentukan bahwa beban hidup minimum yang diperhitungkan pada sekolah atau ruang kelas atau ruang kuliah itu 250 kg per meter persegi. Logikanya adalah seperti penjelasan yang barusan kita simak bersama-sama. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang beban hidup atap. Ya, bagaimana beban hidup atap, bagaimana cara memperhitungkannya, mengapa atap harus memperhitungkan beban hidup dan sebagainya. Mari kita simak, coba saya materinya. Ini sih beban hidup atap berdasarkan RSNI 1727 tahun 2018 bahwa beban hidup atap, beban pada atap yang diakibatkan satu, selama pemeliharaan oleh pekerja, peralatan dan material, dan dua, selama masa layan struktural akibat benda bergerak seperti tanaman, pot, atau perlengkapan dekoratif kecil serupa lainnya yang bukan terkait hunian. Beban hidup terkait hunian pada atap seperti area berkumpul di atap dek dan atap vegetatif atau atap landscape pada area yang bisa dipakai diperhitungkan sebagai beban hidup pada atap daripada beban hidup atap ya. Nah, inilah yang dimaksud dengan kenapa sih atap harus memperhitungkan beban hidup ya. Karena tadi pertama, selama pemeliharaan oleh pekerja adanya orang, berarti adanya manusia, adanya peralatan dan material. Kemudian juga selama masalah yang struktural akibat benda bergerak seperti tanaman, pot, dan lain sebagainya. Oke, nah ketentuan RSNI selanjutnya adalah bahwa semua beban hidup terdistribusi merata minimum lainnya karena dalam tabel 4.3.1 ini tabelnya ya dapat dikurangi kecuali untuk beban hidup merata pada atap. Nah, kecuali beban hidup atap ini tidak boleh dikurangi atau tidak boleh direduksi ya. Itu beban hidup atap dan beban berat yang minimum bebannya 4,79 kN per meter persegi. Berdasarkan tabel RSNI 17/2018 pada tabel 4.3.1 bahwa beban hidup atap untuk atap datar, berbubung, dan lengkung ini bebannya harus diperhitungkan adalah 0,96 kN ya, 0,96 kN ini. Kemudian atap yang digunakan penghuni, nah atap yang digunakan penghuni ini bukan 0,96 lagi yang diperhitungkan, berarti sama dengan penggunaan yang dilayani ya, sama dengan penggunaan yang dilayani, yaitu tadi 1,92 kN apabila untuk sekolah ya. Apabila untuk yang lain ya ikuti dengan ketentuan yang lain ya. Kemudian atap untuk tempat berkumpul, atap vegetatif dan atap landscape, atap bukan untuk hunian ini 0,96,
Atap untuk tempat berkumpul ini 4,79 kN. Atap untuk penggunaan lainnya ini juga sama seperti menghitung beban hidup lantai seperti sebelumnya, seperti digambarkan pada bangunan sekolah sebesar 1,92 kN per meter persegi. Nah ini berarti sama halnya seperti sebelumnya menghitung beban hidup lantai, beban hidup atap dengan beban hidup lantai, cara menghitungnya sama. Kita tinggal perlu mengetahui berapa luas atap. Nah, berarti berdasarkan ketentuan berapa beban hidup yang harus dihitungkan. Nah, contoh ini berdasarkan SKBI ya, aturan pembangunan pada atap gedung, beban hidup yang harus diperhitungkan atap bagiannya dapat dicapai orang termasuk kanopi ini harus diperhitungkan 100 kg per meter persegi ya. Kemudian atap atau bagiannya tidak dapat dicapai orang, ambil minimum untuk beban hujan dan beban terpusat tetap harus dihitung 100 kg per meter persegi. Balok atau gordeng, tepi kantilever ini harus diperhitungkan 200, beban hidupnya 200 kg per meter persegi. Ini tentu ada perbedaan satuan ya, dengan RSNI 2018 tadi satuannya adalah kilonewton, SKB satuannya adalah kilogram. Kemudian bagaimana cara menghitung beban hidup atap? Cara menghitung beban hidup atap jelas. Ini berdasarkan RSNI 2016 adalah 0,96 kN per meter persegi. Ini untuk atap bukan hunian. Berdasarkan SKB adalah 100 kg per meter persegi. Maka untuk menghitung total beban hidup atap LA atau LR perlu diketahui luas atap. Menghitung total beban atap. Nah ini adalah LA atau LR, luas beban hidup atap adalah luas atap kali beban hidup atap per meter persegi. Misalkan diketahui pada suatu bangunan luas atapnya adalah 300 meter persegi, maka beban hidup atapnya bisa dia berdasarkan RSNI 1727/2016 maka dihitung 300 kali 0,96 kN per meter persegi. Berdasarkan SKBI berarti dihitung 300 kali 100 kg per meter persegi. Nah ini contoh studi kasusnya ya. Contoh studi kasus dalam menghitung beban hidup atap. Diketahui ini atapnya, luas atapnya karena ini bentuk bangunannya seperti ini, maka luas atapnya sama. Luasnya adalah 300 meter persegi. Maka berdasarkan RSNI perlu memperhitungkan beban hidup atap totalnya adalah 288 kN, sedangkan berdasarkan SKBI adalah 30.000 kg per meter persegi. Ini cara menghitungnya, gitu ya. Demikian adalah cara definisi juga cara menghitung beban hidup atap. Mengapa kita perlu memperhitungkan beban hidup atap dan lain sebagainya. Sekarang kita lanjutkan tentang reduksi beban hidup ya. Bagaimana reduksi beban hidup gitu ya. Oke, saya share dulu materinya supaya lebih jelas dalam memahaminya. Nah, kita pahami terlebih dahulu tentang definisi reduksi beban hidup. Ini berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa reduksi itu bisa berarti pengurangan, pemotongan, baik harga dan sebagainya. Dalam hal ini beban hidup berarti yang dipotong atau yang dikurangi adalah beban hidupnya. Mereduksi atau membuat pengurangan atau potongan harga dan sebagainya. Nah, maka reduksi beban hidup, definisi dari reduksi beban hidup adalah mengurangi atau memotong beban dan beban yang sesungguhnya. Nah, itu yang dimaksud dengan reduksi. Namun, berdasarkan RSNI 1727/2016 itu perlu ada ketentuan. Reduksi beban hidup atap itu ketentuannya adalah mengikuti pembatasan dari pasal 4.7.3 sampai dengan pasal 4.7.6 komponen struktur yang memiliki nilai faktor elemen dan
luas 1000 tarik sebesar 400 ft persegi atau 37,16 meter persegi atau lebih diizinkan untuk dirancang dengan beban hidup tereduksi sesuai dengan rumus ini. Ya, nah ini ya. Komponen struktur yang memiliki nilai faktor elemen beban hidup dikali dengan luas 1000 tarik ini sebesar 400 atau 37,16 meter persegi, boleh saja direduksi, tetapi harus menggunakan rumus ini. L sama dengan L0. L ini adalah reduksi beban hidup. Reduksi beban hidup merata. L0 adalah beban murni, ya. L0 sama dengan reduksi beban hidup sama dengan beban hidup murni dikali 0,25 ditambah 15 per akar dari faktor elemen beban hidup dikali dengan luas 1000 tarik. Nah, ini ya. Ini contohkan seperti ini. Nolnya misalkan 1,92 kilonewton, kemudian 0,25 ditambah 15 per akar 4 kali 400 adalah 0,627. Maka ya boleh saja direduksi tidak 1,92 tetapi cukup menjadi 1,2 kilonewton per meter persegi, ya. Nah, ini berdasarkan RSNI 217/2018. Nah, tetapi ya beban hidup, reduksi beban hidup tidak boleh kurang dari 0,5 R0. Nah, ini ketentuannya ya, tidak boleh kurang. Karena mungkin saja ketika kita hitung menggunakan rumus ini bisa saja kurang dari 0,5 gitu. Walaupun dalam studi kasus ini kita hitung ini adalah 1,2 ya, tetapi ketentuannya tidak boleh kurang dari 0,5 untuk komponen struktur yang mendukung satu lantai dan L dan reduksi beban hidup tidak boleh kurang dari 0,4 0 untuk komponen struktur yang mendukung 2 lantai atau lebih dari 2 lantai. Ini ketentuannya. Nah, ini adalah contoh hitungnya. Nah, ini faktor elemen beban hidup tadi, ini faktor elemen yang harus diperhitungkan, diantaranya ada kolom interior, ini faktor elemennya 4, kolom eksterior tanpa slab, ini faktor elemen hidupnya 4, dan seterusnya. Ini di dalam tabel 4.7 strip 1 pada RSNI 17/27/2018. Nah, ini adalah contoh-contoh mereduksi beban hidup gitu ya. Di antaranya ini variatif ternyata. Variatif ada yang 1,2, kemudian juga ada yang 0,83, ada yang 1,018, yang kebetulan pada studi kasus ini dalam menghitungkan reduksi beban hidup ini lebih besar dari 0,5. Demikian adalah tentang reduksi beban hidup. Selanjutnya kita akan membahas tentang faktor pembebanan atau beban hidup terfaktor. Bagaimana cara menghitungnya? Walaupun sebelumnya kita telah bahas di sesi kedua, sesi ketiga tentang faktor pembebanan, tapi dalam studi kasus ini coba kita praktekkan bagaimana faktor pembebanan beban hidup. Oke, kita share materinya. Nah, tentu seperti pada sesi-sesi sebelumnya, load faktor ini ada 1,4 D, 1,4 ditambah 1,6 L tambah 0,5 L atau H, dan seterusnya. Ini berdasarkan LRFD ya. Pada HSCE 7/10 faktor 2 diterangkan mengenai kombinasi pembebanan dasar. Kemudian ini berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 tentang kombinasi pembebanan. Ini pada tabel ini gitu ya, ada 1,4 D, 1,2 ditambah 1,6 L ditambah 0,5 LR atau R ya, dan seterusnya.
Nah, maka apabila kita menggunakan ketentuan LRFD 1,2D ditambah 1,6L atau H ditambah 0,5L, atau kita menggunakan ketentuan SNI 2847 tahun 2019 yaitu 1,2 ditambah 1,6 LR atau R ditambah 1,0L atau 0,5W, maka dalam latihan perhitungan beban mati sebelumnya, ya di sesi sebelumnya berdasarkan gambar beban matinya kita ketahui sebesar 1.893.810 kg. Kemudian dalam studi kasus pada saat ini dalam pembahasan ini beban hidup lantainya adalah 375.000 kg dan beban hidup atapnya ada 30.000 kg. Maka apabila kita menggunakan kombinasi pembebanan LRFD, maka dapat dihitung 1,2 dikali beban mati ini, kemudian ditambah 1,6 dikali beban hidup atap, kemudian ditambah 0,5 dikali beban hidup. Nah, beban hidup tadi yang kita hitung yang beban hidup lantai. Yang ini yang 30.000 adalah beban hidup atap. Nah, ini artinya menggunakan angka 0,5 ini adalah faktor reduksi, telah direduksi, maka diperbolehkan menggunakan 0,5. Ini berdasarkan LRFD. Maka ya berdasarkan faktor pembebanan dalam studi kasus sebelumnya di sesi 3 dan sesi 4 ini, maka beban hidup yang harus diperhitungkan berdasarkan faktor pembebanan adalah 24.595,78 kN ya. Kemudian apabila kita menggunakan ketentuan SNI 2847 tahun 2018 yaitu sama 1,2 dikali beban mati, kemudian ditambah 1,6 dikali beban hidup atap, ditambah 1 kali beban hidup. Nah, SNI 2019 ini tidak menggunakan reduksi beban hidup, tetapi dihitung sepenuhnya. Maka di sini angkanya 1 kali 375.000. Maka berdasarkan ketentuan SNI, ya total beban pada studi kasus ini, studi kasus sebelumnya dan studi kasus ini adalah 26.434,53 kg. Ini ada perbedaan. Nah, berdasarkan SNI ini lebih berat dibanding berdasarkan LRFD. Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah di beban hidup. Berdasarkan LRFD, beban hidupnya direduksi menjadi 0,5, tetapi berdasarkan SNI tidak direduksi beban hidupnya, masih tetap ya, masih tetap sesuai dengan apa beban aslinya. Apabila beban terbagi merata dalam setiap kolom dan dalam gambar terdiri dari 20 kolom, maka beban pada setiap kolom berdasarkan LRFD setiap kolom akan menerima beban 1.229,79 kN per meter persegi. Kemudian apabila kita menghitung pembebanan berdasarkan SNI 2019, maka beban setiap kolom adalah 1.321,73 kN per meter persegi. Nah, ini adalah faktor pembebanan. Nah, selanjutnya beban-beban inilah yang akan membebani kolom dan lain sebagainya. Yang selanjutnya kita perlu menganalisis bagaimana kekuatan suatu struktur itu, baik fondasinya maupun kolomnya. Contoh dari studi kasus gambar kita dalam materi-materi ini dan materi sebelumnya, kita perlu meninjau dari gambar yang kita buat dalam studi kasus ini, mampukah menerima beban yang seperti kita praktekkan menghitung beban matinya, beban hidupnya, beban hidup atapnya. Selanjutnya kita akan coba menganalisis, mampukah kolom memakan beban itu, ya, yang kemudian karena kita belum membuat studi kasus detail fondasi, maka selanjutnya dalam pembahasan selanjutnya akan kita coba buat rencana fondasi yang kemudian kita akan evaluasi apakah fondasi
tolong dan lain sebagainya akan mampu menahan beban-beban rencana, ya. Walaupun hitungan pembebanan pada kesempatan ini belum secara seutuhnya, masih ada beban angin, beban hujan, serta beban gempa. Saat ini baru kita menghitung beban mati dan beban hidup serta beban hidup atap. Oke, dalam kesempatan ini di sesi keempat ini pembahasan kita, semoga apa yang kita sampaikan, apa yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semua, dan semoga ini bisa dipahami dan dimengerti. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kemudian saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah, walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.